Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 Februari 2023 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Judulnya Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, saya pernah bertanya kepada seorang teman yang jarang sekali ke gereja. "Kenapa sih kamu gak pernah ke gereja?" Lalu dia jawab begini, "Saya gak ngerti kenapa kamu itu malah ke gereja. Kalau saya sadar kok bahwa saya ini banyak dosanya. Mana bisa saya datang ke rumah Tuhan? Saya nggak layak untuk berdoa, minta sama Tuhan, datang sama Tuhan. Karena saya menyadari saya ini seorang pendosa." Begitu katanya. Dan saya terkejut. Wah, ternyata teman saya itu punya sikap hati yang minder di hadapan Tuhan. Sebaliknya, saya punya seorang teman lain. Kalau berdoa, dia bilang begini, "Tuhan, kami klaim janjimu. Engkau berjanji akan mencurahkan berkat-Mu. Maka kami klaim berkat-Mu pasti akan tercurah." Wah, ini sikap hati yang pede di hadapan Tuhan. Dia dengan yakin, dia minta, bahkan cenderung nagih janji Tuhan. "Ayo Tuhan, sini janjimu." Ini memang dua ekstrim yang berbeda. Sikap hati yang minder, sikap hati yang sangat pede. Hari ini kita akan belajar sikap hati yang benar dari perempuan Sirofenisia. Menarik sekali dikatakan di awal bahwa Yesus berangkat dari tempat sebelumnya dan pergi ke daerah Tirus. Tirus itu bukan daerah Yahudi. Orang-orang Tirus, daerah Tirus adalah daerah yang kafir, yang tidak percaya pada Tuhan. Perempuan Sirofenisia itu juga adalah bangsa kafir yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi Yesus ada di negara kafir, dikelilingi orang-orang kafir.
Tetapi perhatikan bagaimana sikap hati perempuan Sirofenisia saat dia mendatangi Yesus. Dikatakan, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Bayangkan, sikap hati perempuan Sirofenisia ini sangat luar biasa. Dia menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya ini bukan sembarang tabib. Dia luar biasa. Hanya dia yang sanggup menyembuhkan anaknya. Dan dia ini sangat luar biasa sehingga ketika datang dan mohon bantuannya, dia harus menyembah dan tersungkur di depan Yesus. Inilah sikap hati perempuan Sirofenisia. Mari kita bandingkan dengan sikap hati orang-orang Yahudi. Yesus banyak melayani orang-orang Yahudi. Dia menyembuhkan mereka, dia berkarya di tengah mereka. Tapi sikap orang Yahudi ini biasa-biasa saja. Ada 10 orang kusta yang bahkan lupa berterima kasih pada Yesus. Ada orang lain lagi yang datang pada Yesus hanya berkata, "Tuhan, hambaku sakit, ayo datang ke rumahku." Atau ada orang lain lagi yang berkata, "Tuhan, kalau engkau mau, pasti engkau bisa menyembuhkan aku." Hanya sedikit orang-orang Yahudi yang mendatangi Yesus yang datang dengan sikap hati seperti perempuan Sirofenisia, tersungkur di depan kaki Yesus. Maka sejak awal kita sudah bisa melihat iman perempuan Sirofenisia ini sangat luar biasa. Dia yakin dan percaya sungguh pada keluarbiasaan Yesus. Dan Yesus pun pasti sudah melihat bahwa perempuan Sirofenisia ini punya iman yang besar. Itu sebabnya Yesus ingin menguji imannya. Dia tidak langsung menolong perempuan Sirofenisia ini, dia biarkan dulu. Dan bahkan ketika perempuan ini memintanya, Yesus menjawab dengan kasar. Dia menyamakan perempuan Sirofenisia itu dengan anjing. Dia bilang tidak patut anjing mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Ini jawaban yang kasar. Artinya, kamu tidak pantas. Kamu kelasnya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kita bisa melihat respons perempuan Sirofenisia ini. Responsnya sungguh luar biasa. Dia nggak baperan. Dia tidak ngambek, marah. Tetapi dia berkata, "Benar Tuhan. Benar Tuhan." Dia tidak membantah, "Tuhan, aku bukan anjing." Tetapi dia berkata, "Benar Tuhan." Tetapi anjing yang di bawah meja makan juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dengan kata lain, perempuan Sirofenisia ini berkata, "Benar Tuhan, aku memang bukan bangsa Yahudi. Prioritasku lebih rendah. Tetapi kasih-Mu cukup bagiku. Roti yang Kau sediakan sangat berlimpah, sehingga setelah anak-anak makan, masih ada remah-remahnya yang cukup untuk para anjing yang ada di bawah meja. Maka aku mau kok terima remah-remah itu, karena remah-remah pun bisa menyembuhkan anak." Ini iman yang besar dan sikap hati yang benar. Perempuan Sirofenisia ini tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak berdaya, dia tidak layak, tetapi kasih Tuhan yang sanggup menolongnya. Kalau kita bandingkan dengan keadaan kita bisa renungkan sikap hati seperti apakah yang saya miliki ketika saya datang pada Yesus. Ada orang-orang yang merasa, "Tuhan,
aku kan sudah melayani Engkau bertahun-tahun, kabulkan doaku. Tuhan, aku sudah doa berjam-jam, kabulkan doaku. Tuhan, aku sudah rajin ke gereja, kabulkan doaku. Mereka menganggap dirinya layak untuk menuntut kepada Yesus karena pencapaianku, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Padahal kita harus ingat bahwa kita semua hanya manusia biasa, debu tanah. Tetapi Tuhan Yesus sendiri dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, yang telah melayakkan kita, menjadikan kita anak-anaknya, ahli waris kerajaannya. Dan kasihnya itu, pengorbanannya itu yang membuat kita layak untuk mendatanginya, dekat padanya, dan layak untuk menerima kasihnya. Bukan karena pencapaian kita, tetapi hanya karena kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau tahu siapa kami ini. Engkau sendiri yang membentuk kami. Maka kami mau datang kepadamu dengan sikap hati seperti perempuan Sirofenisia yang menyadari siapa kami ini dan bahwa kami tidak bisa apa-apa dan tidak berarti apa-apa tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu, tanpa pengorbananmu. Maka ini kami datang, kami siap menerima kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 Februari 2023. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.